Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai nih, ya afdol dong kalau kita belum kenalan. Perkenalkan, saya Arisya Syifaul Rahmah dari Paskibra SMA 55 Jakarta bersama dengan salah satu nakas Indonesia nih. Boleh dong kenalan? Oke, ya nama saya Sri Puji Lestari. Panggil aja dengan sebutan Sri ya. Oke, saya panggil Mbak Sri aja nih ya, biar anak kita ngobrolnya. Ngomong-ngomong, ini kan dikit lagi Hari Kemerdekaan Indonesia nih. Saya mau mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Semoga Indonesia lekas pandemi dari COVID-19. Amin. Nah, Amin ya Rob. mungkin yang banyak banget nih ya, teman-teman yang menonton video ini tuh juga penasaran gitu, punya pertanyaan yang sama kayak saya nih. Nah, berhubung beberapa hari lagi itu Hari Kemerdekaan Indonesia, apa sih arti kemerdekaan Indonesia untuk Mbak Sri? Oke, terima kasih Risha. Nah, kemerdekaan adalah suatu kebebasan untuk kita itu menentukan nasib kita sendiri. Gitu. Kalau menurut Mbak Sri ya. Jadi merdeka itu artinya bebas. Kita bebas dalam menentukan pilihan, kita bebas dalam menentukan nasib kita sendiri. Gitu. Iya, benar banget. Berarti tanpa ada campur tangan dari bangsa-bangsa lain ya? Iya. Nah, juga zaman ini kan udah makin modern nih, udah makin canggih aja semuanya, udah serba teknologi. Menurut Mbak ini gimana sih kondisi kemerdekaan Indonesia di masa yang sekarang ini? Apalagi kan lagi pandemi nih. Nah, untuk kemerdekaan Indonesia nih ya kan, sekarang itu lagi masa pandemi. Nah, kalau untuk teknologi, alhamdulillah kita udah maju nih ya kan. Tapi di masa pandemi ini, kemerdekaan Indonesia itu masih prihatin. Jadi, karena belum banyak masyarakat itu menentukan nasibnya dia sendiri gitu dalam memilih dan segala sesuatunya. Jadi gitu ya. Terus menurut Mbak Sri nih, gimana sih? Maksudnya apa ya? Apakah semua orang sudah mendapatkan kemerdekaannya nih di masa pandemi yang kayak gini nih? Kan apalagi ekonominya juga terganggu ya. Kalau khusus untuk pandemi ya selama kita COVID ini ya, di masa pandemi inilah Indonesia belum dapat kemerdekaannya. Menurut Mbak sih ya, karena kita masih kayak kita tuh bukan dijajah oleh negara lain gitu, bukan dijajah oleh bangsa lain gitu, tapi kita dijajah oleh makhluk kecil gitu kan, makhluk kecil yang ada di tubuh kita gitu. Gimana? Jadi tuh kemerdekaannya itu sebenarnya sih kepada rakyat kita sendiri gitu. Jadi ke diri kita sendiri, kita harus melawan si penjajah ini, si makhluk kecil ini gitu, yang ada di dalam tubuh kita gitu. Kalau untuk bangsa lain kan kita udah mengajarkan pemerintah udah ngajarin bilateral dan sebagainya kan, itu udah inilah kalau untuk bangsa lain kan ya. Tapi yang sekarang di masa pandemi inilah COVID lah yang harus kita jajah gitu. Dia yang menjajah kita dan harus kita lawan gitu dalam tubuh kita. Iya, benar banget nih. Juga ngomong-ngomong ini kan Mbak nih nakas ya, berarti tahu banget lah ya gimana sih COVID itu awalnya ada di Indonesia. Tahun 2020 bukan sih awalnya? Ya, kita udah 1 tahun 4 bulan ya. Kita udah di masa pandemi, udah pokoknya udah menjalankan protokol kesehatan, terus udah ada corona lah, ya kan. Nah, terus ya betul banget. Ya, Indonesia nih udah banyak banget setahun semuanya di dalam rumah gitu ya. Terus ya ini nih udah ada yang lepas masker nih kabarnya negaranya, katanya Eropa bahkan China yang awalnya nyebarin virus itu juga udah lepas masker gitu, bener nggak sih? Ya, banyak negara lain yang sudah new normal gitu kan. Nggak usah jauh-jauh ke Eropa atau apa ya, tapi di Singapura kita udah di sana juga udah mengadakan new normal gitu kan. Tapi kita sendiri yang mau mendekati kemerdekaan, kita belum bisa, kita masih harus terkurung di dalam rumah, harus melaksanakan kegiatan yang dengan terbatas. Ya, terus berarti kan karena ini juga nih ya faktor-faktor yang membelakangi ini juga tuh yang membuat Indonesia harus mengadakan PPKM ini. Tapi kan yang namanya ekonomian setiap negara kan nggak sama gitu ya. Yang di atas mah enak, setiap
bulan dapat gaji, terus mereka di rumah aja mereka tuh dapat gaji, sedangkan golongan bawah nih mereka kalau keluar sehari aja tuh mereka nggak dapat apa-apa gitu, nggak bisa makan bahkan. Gimana tanggapannya? Nah, iya. PPKM ini kan pemberlakuan apa tuh apa sih, perbatasan dalam melakukan kegiatan kan ya. Terus memang menjadi pro kontra antara kaum masyarakat, terutama menengah ke bawah. Ini menjadi perhatian pemerintah. Tapi kita melihat dua sisi, ya kan? PPKM sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mengenangi kasus COVID ini agar tidak terus bertambah, terus dan tidak banyak korban yang gugur gitu kan. Apalagi banyak dari tenaga kesehatan yang sudah lelah tapi terus berupaya, berusaha gitu kan ya. Hal ini juga yang diperhatikan pemerintah agar kita tidak kekurangan tenaga medis gitu. Segala upaya sudah dilakukan dengan adanya bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu. Nah, semua tergantung dan kembali kepada masyarakat agar tetap patuh kepada prokes ini gitu kan. Dan mungkin pemerintah lebih baik bekerja sama kepada pihak-pihak yang terkait untuk merangkul masyarakat kita yang kurang mampu agar bisa memenuhi kebutuhan pokoknya gitu dalam masa PPKM ini gitu. Oh gitu, iya benar banget sih. Pasti pemerintah juga punya beban pikiran akan ini ya. Tapi seru banget nih kita lagi ngobrol-ngobrol kayak gini, tapi sayangnya waktunya udah habis nih. Saya dan Mbak Sri juga harus melakukan kegiatan aktivitas lain. Makasih ya Mbak Sri udah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Semoga kesehatannya tetap terjaga dan teman-teman semua yang menonton video ini juga semoga tetap terjaga kesehatan. Sebelum mengakhiri, saya mau mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Semoga lekas pulih dari pandemi COVID-19. Akhir kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan yang menyinggung, dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diadakannya wawancara tadi, saya ingin merangkum kembali apa saja sih yang dapat kita peroleh. Saat ini Indonesia sedang marak dengan kasus COVID-19. Seperti apa yang telah narasumber kita tadi bilang, bahwa kita belum memperoleh kemerdekaan kita. Karena saat ini kita sedang dijajah oleh kasus COVID-19 tersebut. Dan tentunya sebagai tenaga kesehatan, mereka harus berada di garda terdepan untuk melawan virus tersebut. Dan kita juga sebagai masyarakat Indonesia harus turut serta berperang melawan COVID-19 dengan cara tetap di rumah saja, mematuhi protokol kesehatan, dan menjaga kesehatan. Dengan tidak diperbolehkannya masyarakat Indonesia untuk keluar, tentunya ini menjadi sorotan besar untuk pemerintah agar memperhatikan rakyatnya, baik itu golongan atas maupun golongan bawah. Pemerintah harus memberikan bantuan sosial kepada mereka yang membutuhkan, tanpa ada yang dikurangi, memberikan bantuan vaksin, dan lain sebagainya. Juga ini menjadi teguran yang sangat besar kepada masyarakat Indonesia di luar sana yang masih berpergian, untuk tetap di rumah saja, mengurangi angka kasus penyebaran COVID-19, dan harus tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan tentunya. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian tetap terjaga kesehatannya, dan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Semoga Indonesia lekas pulih dari pandemi COVID-19 dan tetap merdeka. Saya Arisha Syifaul Rahmah dari Paskibraka SMN 55 Jakarta, izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.